Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah hidup, salah, karena binatang juga hidup. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah bekerja, salah, karena monyet pun bekerja. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah tenaga, salah, karena gajah lebih bertenaga, banteng lebih bertenaga. Nikmat terbesar adalah ketika kau takut kepada Allah. Setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun kekuasaanmu, kau tunduk dan patuh. Ketika azan berkumandang, kau tutup tempat belanjamu, kau tutup lokal dan kelasmu, kau datang bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun negara tidak mengatur itu, tidak ada denda, tidak ada penjara bagi mereka yang meninggalkan salat Jumat. Tapi kau takut bukan karena kekuasaan, kau takut bukan karena rugi, kau takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau besarkan Allah dalam hatimu, maka dunia kecil di pelupuk matamu. Kau besarkan Allah dalam jiwamu, maka dunia ini hampa, tak ada maknanya. Maka semua hanya disebut nama Allah. Makananmu menjadi darah daging ketika kau sebut Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tidurmu menjadi ibadah ketika kau katakan bismika Allahumma ahya wa amut. Keberkahan anakmu menikah karena kau sebut nama Allah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Anak-anakmu menjadi berkah ketika kau sebut nama barakallahu laka fil mawhub. Allah berikan berkah. Rezekimu menjadi berkah ketika kau katakan Allahumma anzilir rahmata wassalamata. Turunkan kerahmatan, keberkahan kepada rezeki yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau pendidikan menanamkan iman kepada Allah, setelah iman terjaga dengan ilmu, siramlah dia. Karena sesungguhnya berapa banyak orang yang berilmu tapi sesungguhnya tidak mengamalkannya. Kabura maqtan indallah, murka paling besar. Pertanyaan paling besar, an ilmihi fima amil. Sudahkah ilmumu kau amalkan? Sudahkah pengetahuanmu kau laksanakan? Ini akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benih-benih itu tidak disiram, dia diletakkan di pasir kering kerontang. Akhirnya iman itu mati. Anak-anak kita berjalan di atas dunia, mereka hanya akan menjadi sampah-sampah sejarah. Mereka hanya akan menjadi binatang-binatang yang pandai berbicara. Tapi ketika kau jaga imannya, maka dia akan menjadi orang beriman. Kalau dia punya kekuasaan, kekuasaan akan dia pakai menolong agama Allah. Kalau dia punya harta, hartanya akan dia pakai menolong agama Allah. Kalau dia punya jabatan, jabatannya akan dia pakai menolong agama Allah. Sesungguhnya harta dan jabatan bukan tujuan hidup. Tujuan hidup adalah ilahi anta maksudi, engkau yang kumaksud, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kucari ya Allah. Kalau fahamlah manusia dengan bahwa tujuan hidup mencari ridha Allah, maka kalau dia dapat, dia tidak akan bangga. Karena dapatnya itu bukan tujuan, dapat itu hanya baru sekedar sarana. Kalau tidak dapat, dia tidak kecewa, karena tidak dapat ada skenario yang paling indah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak seusiamu, satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan amal. Afa khalaqnakum abatha? Apakah kamu diciptakan sia-sia? Kau bukanlah daun yang jatuh dari ranting kayu, lalu kemudian kayu patah tumbang dihembus angin. Begitu berlalu saja, kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang diberikan Allah, kedipan mata, bisikan telinga, lintasan hati, fikiran, detak jantung, buah pinggang, nafas, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa lalumu yang bergelimang dosa, Allah akan ampuni. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka kepada orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang mensucikan hati, mensucikan diri, mensucikan pakaian, mensucikan pikiran. Wa thiyabaka fatahhir. Sucikan pakaianmu. Jangan sampai kau menghadap Allah dalam keadaan kotor, nista. Tapi ada yang paling penting, kau sucikan hatimu dari hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat. Iyyakum wal hasada. Jauhilah hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya hasad, yakulul hasanat, memakan segala perbuatan baikmu. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar.
laki-laki yang balik berakal, sehat walafiat,